Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, video kali ini aku mau share menu masakan untuk 1 minggu. Ini tuh olahan dari food prep aku kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video food prepnya, boleh ditonton dulu ya. Tapi sebenarnya aku tuh nggak jago masak teman-teman, jadi masaknya tuh bener-bener seadanya banget. Dan ya masaknya itu-itu aja sih. Semoga teman-teman gak bosen ya nontonin video masak aku. Nah ini menu pertama aku bikin sop ayam. Ini aku pakai sayap ayam kurang lebih 1/4 kayaknya, karena kemarin tuh aku beli 1/2 kilo dan bisa 2 kali masak sop ayam ini. Nah ini aku bikin sop ayam karena anak aku waktu itu lagi sakit dan dia mau makan pas aku masakin ini, mau makan banyak gitu. Nah kalau teman-teman yang nonton video food prep aku kemarin, aku itu kelupaan beli buncis teman-teman. Jadi isi sayur sopnya ini cuman wortel dan kol. Tapi ini tuh udah enak banget kok, karena anak aku tuh cuman suka wortelnya doang teman-teman. Jadi aku banyakin wortelnya. Terus bumbunya aku pakai bumbu racik. Dan tadi di awal aku udah numis bawang merah, bawang putih. Sebenarnya pakai bawang goreng bisa, atau teman-teman gak ditumis juga bisa ya teman-teman. Jadi cukup dimasukin digeprek aja juga bisa kok. Terus kalau teman-teman punya bumbu dasar, teman-teman bisa pakai bumbu dasar teman-teman. Nah ini sop ayamnya udah jadi, dan ini menu kedua. Aku bikin nasi goreng. Ini nasi goreng kampung. Ini tuh nasi goreng kesukaan aku. Awalnya suami aku tuh seneng nasi goreng yang kayak nasi goreng abang-abang yang pakai kecap dan saus-sausan gitu. Cuman semenjak aku bikinin ini, suami aku tuh jadi suka teman-teman sama nasi goreng ini. Jadi ini tuh jadi nasi goreng favorit buat aku sama suami aku kalau mau sarapan buru-buru gitu, karena tinggal iris-iris aja terus udah tinggal dioseng-oseng gitu. Nah ini aku kepinggirin dulu bawangnya, terus aku pakai cabai rawit 2 biji kalau nggak salah. Teman-teman mohon maaf kalau ada suara-suara yang berisik, tadi anak aku mainin celengan, mohon maaf ya. Nah ini aku masukin telurnya 1 aja, terus aku orak-arik. Ini tuh enak banget teman-teman, buat teman-teman yang suka bawang pasti suka deh sama nasi goreng ini. Ini tuh nasi goreng favorit aku dari zaman dulu. Aku tuh lebih seneng nasi goreng yang kayak gini daripada nasi goreng yang abang-abang. Tapi sesekali aku bikin nasi goreng yang abang-abang itu supaya nggak bosan. Nah ini sayurnya aku tambahin timun sedikit. Nah karena anak aku nggak mungkin makan barang yang itu karena pedas, dan dia juga nggak terlalu suka bawang, jadi aku rebusin telur. Menu selanjutnya aku mau bikin sayur asam kacang. Ini sayur asamnya simple aja. Aku nggak pakai bumbu yang ditumis dulu, aku langsung cemplungin aja apa ini namanya, gula merah, terus nanti aku kasih bumbu racik asam, udah itu aja udah enak kok. Nah kalau teman-teman nanya ini tuh untuk berapa kali makan, kalau aku bikin sayur yang 1 panci gini itu tuh bisa untuk 2-3 kali makan untuk porsi 2-3 orang dewasa ya teman-teman, karena anak aku jarang ikutan sih kalau makan sayur yang kayak gini, kecuali sayur sop dia baru mau makan. Nah biasanya kalau makan siang tuh aku cuman ngabisin menu sarapan atau cuman goreng telur atau goreng tahu. Pokoknya kalau makan siang tuh yang simple aja karena cuman berdua sama anak aku. Biasanya aku masak sayur yang kayak gini atau masak yang berat itu sore-sore teman-teman, buat makan malam. Kalau ada sisa bisa untuk sarapan gitu. Nah ini kacangnya udah aku cuci, terus aku masukin, terus aku tambahin tahu sumedang. Terus ini ada tahu sisa makan siang, aku masukin aja, enak kok. Sebenarnya aku tuh masak simple banget teman-teman, karena aku nggak terlalu jago masak. Apalagi waktu awal nikah tuh aku nggak bisa masak sama sekali, jadi ini tuh sebuah kemajuan buat aku karena udah lumayan bisa masak gitu meskipun dibantu sama bumbu racik gitu ya. Nah ini menu selanjutnya aku pengen bikin lumpia basah dan juga bakwan jagung atau perkedel jagung. Nah pertama ini aku halusin dulu bumbu untuk lumpia basahnya. Kalau teman-teman suka pedas, ini bisa ditambahin lagi cabai rawitnya. Dan bumbu ini tuh bisa cukup untuk sekitar 4 porsi lumpia basah.
Dan tadi bumbunya cuman pakai bawang putih, pakai cabai merah keriting sama cabai rawit. Kalau teman-teman suka pedas, cabai rawitnya yang banyak aja biar enak. Sebenarnya kalau di tukang lumpia basah tuh sambalnya tuh kayak cair gitu ya, cuman karena ini bikin di rumah, jadi aku ulek aja cabai rawitnya barengan sama bawang putihnya. Buat temen-temen yang salfok sama handphone, itu aku sambil nontonin Teh Lydia, dapur kecil Mungil Lydia, karena aku biasanya sambil masak sambil nonton konten kreator yang lain supaya lebih semangat gitu masaknya. Nah tadi aku udah iris-iris labunya. Kalau teman-teman mau bengkuang juga bisa, karena ini tuh bisa pakai bengkuang atau enggak labu siam kayak gini. Nah ini tuh labunya direndam pakai gula merah. Sebenarnya gula merah aja, cuman karena aku pengen yang lumayan pekat itemnya, jadi aku tambahin kecap. Ini aku pakai gula merahnya 1 dan kecapnya kurang lebih 2 sendok makan mungkin ya. Terus direbus sampai labunya lunak dan airnya lumayan menyusut. Sambil nungguin labunya, aku bikin bumbu untuk bakwan jagungnya. Ini aku pakai 3 siung bawang putih, pakai lada putih atau merica sama garam. Nah, kalau bumbunya udah jadi, ini aku jagungnya masukin ke ulekan aja karena males pindah-pindah tempat. Terus jagungnya aku ulek-ulek sedikit biar nanti pas masak tuh nggak meledak-meledak, karena biasanya jagung yang utuh tuh kalau digoreng kelamaan tuh kayak meledak gitu, suka serem gorengnya. Terus aku kasih telur 2 butir, daun bawang secukupnya sesuai selera, terus di seasoning sesuai kesukaan teman-teman. Aku pakai penyedap sama garam. Terus aku pakai tepung kurang lebih 5 sendok makan. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan banyaknya jagung. Terus aku kasih air sedikit aja. Terus diaduk sampai rata, sampai terigunya nggak menggumpal. Nah teksturnya tuh kayak gini teman-teman. Aku tuh nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga, supaya pas digoreng tuh luarnya crispy tapi dalamnya masih masih juicy gitu. Juicy gitu ya bahasanya, pokoknya dalamnya masih empuk gitu teman-teman. Nah ini aku pisahin untuk makan malam dan juga sarapan. Nah ini aku goreng dikit aja karena cuman buat aku sama bapak makannya, dan buat anak aku juga, dia nyicip-nyicip. Maaf ya teman-teman, aku voice overnya agak ngos-ngosan karena perut aku udah lumayan besar, jadi agak ngap gitu ya kalau ngomong panjang. Nah tadi labunya udah empuk, dan ini sisa airnya tuh aku kasih larutan tepung maizena atau tepung aci ya, aku pakai aci aja teman-teman. Terus dilarutin pakai air, terus masukin ke sini, diaduk-aduk sampai dia tuh kental dan jadi bening gitu loh, jadi hitam bening gini kayak di emang-emang tukang lumpia basah. Nah ini tuh nanti bisa jadi olesan di lumpiahnya sama tambahan waktu ngoseng lumpia basahnya. Ini tuh enak banget teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh takarannya pas, jadi nggak terlalu manis dan nggak terlalu hambar juga. Nah karena anak aku tadi lihat jagung, dia minta sepotong untuk direbus. Nah ini aku rebus dulu buat anak aku. Nah ini udah jadi persiapan untuk bikin lumpia basahnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau cahaya videonya kadang terang, kadang redup, karena aku bikinnya tuh kadang siang atau sore, kadang malam gitu ya videonya. Jadi kadang ada yang terbantu sama sinar matahari, kadang juga enggak gitu ya. Nah tadi aku liatin, aku lagi nonton Mam Kai atau Teh Lydia, karena aku pasti nontonin teman-teman kreator yang lain supaya lebih semangat gitu bikin kontennya. Nah ini bakwan jagungnya aku goreng sampai golden brown. Aduh bahasanya pokoknya sampai mateng. Aku tuh senengnya bakwan jagung tuh digoreng agak kering teman-teman. Jadi luarnya tuh kriuk-kriuk crispy tapi dalamnya masih lembut. Di video ini kok kayak kegosongan ya, tapi aslinya enggak kok teman-teman, ini enggak gosong. Ini cuman kayak kering gitu. Mungkin efek dari cahaya kali ya. Nah tuh kan nggak kelihatan gosong, itu kering gitu, dan anak aku juga suka. Cuman dia tuh nggak seneng kalau bikin gorengan ada daun bawangnya, tapi udah gimana ya teman-teman, bikin gorengan nggak pakai daun bawang tuh asa kurang wangi gitu ya. Nah ini aku mau oseng atau bikin lumpia basahnya, aku masukin sekitar setengah sendok makan bumbunya untuk 1,5 porsi kayaknya. Karena disebut 2 porsi ini terlalu sedikit, jadi untuk 1,5 porsi lumpia basah.
Aku pakai telurnya satu aja karena bikin sendiri, jadi teman-teman bisa dihemat telurnya atau mau dibanyakin itu terserah teman-teman. Nah, ini diorak-arik telurnya, terus jangan lupa cuci togenya. Ini udah aku cuci, terus aku masukin togenya. Nanti aku masukin labu siamnya. Ini labunya juga sesuai selera. Kalau teman-teman suka yang keras-keras, teman-teman bisa pakai bengkuang juga ya, teman-teman. Kalau labu tuh cenderung lebih lunak gitu. Nah, ini aku oseng-oseng. Terus nanti aku tambahin ini nih gulanya. Ini tuh sebagai pengganti gula putih dan juga biar si kuahnya tuh agak kental gitu loh nanti lumpia basahnya. Pokoknya ini tuh rasanya lumayan mirip kayak di emang-emang lumpia basah gitu loh teman-teman. Ini aku suka banget. Waktu trimester pertama aku tuh sempet ngidam lumpia basah, tapi tiba-tiba susah banget dicari teman-teman. Padahal di Bandung tuh banyak banget ya yang jualan lumpia basah. Dan ketika nemu pun rasanya kayak kurang kayak kurang mantep gitu di lidah aku. Jadi ketika aku udah bisa masak sendiri, aku bisa puas-puasin bikin sesuai sama lidah aku gitu. Nah, ini buat bapak sedikit aja karena biasanya bapak tuh makannya di sanguan ya teman-teman, orang Sunda mah gitu ya, apa-apa di sanguan. Nah, ini yang aku rada banyak karena aku nggak mau pakai nasi, karena aku nggak suka lumpia basah pakai nasi. Terus pakai bakwan. Terus udah deh, nah ini penutupan. Videonya agak sedikit nggak niat karena tadinya nggak mau aku record. Tapi ya nggak apa-apa lah sebagai nunjukin ke teman-teman. Ini penghabisan sawi dan juga tahu. Terus ini ada sisa nugget dan goreng tempe. Nah, ini menu terakhir di minggu ini. Teman-teman makasih ya yang udah nontonin video aku sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Maaf kalau masaknya gitu-gitu aja. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.